rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan, kita harus tetap hargai. Itu saja intinya. Apakah ketika Rasul mengatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman akan dapat melihat Tuhan, melihat Allah sebagaimana mereka melihat bulan purnama? Apakah di sini Rasul sedang menyerupakan antara Allah dengan bulan purnama? Kenapa? Jika ada orang mengatakan Allah seperti bulan purnama, murtad dia. Kalau begitu, ketika ada orang berkata orang Islam terganggu oleh gonggongan anjing, tentu orang-orang kafir juga akan terganggu oleh suara pengeras suara orang yang di luar waktunya. Karena bagi orang kafir yang non-muslim yang suka piara anjing, mendengar suara anjing lebih senang daripada mendengar Quran, lebih senang daripada mendengar azan. Apakah ketika orang mengatakan janganlah kita menggunakan pengeras suara terlalu kencang dan rame-rame bareng-bareng, sebab itu akan mengganggu orang yang tidak suka? Kan kita juga sama, kalau ada suara anjing rame-rame bunyi kita terganggu. Apakah saat itu orang yang bicara seperti itu sedang menyerupakan azan dengan suara anjing? Yang diserupakan apanya? Hasilnya ketergangguan itu, tercapainya gangguan suara azan kepada orang yang tidak suka atau yang terganggu waktunya atau orang non-muslim, itu akan dihasilkan seperti apa yang seorang muslim mendengarkan suara anjing. Jadi yang dibandingkan azan dengan anjingnya atau mendengarnya? Yang dibandingkan suara azan dengan suara anjing atau terganggunya? Selesai kan? Dan ini orang, kalau ada orang yang sudah benci, semua dicari-cari kesalahan. Ayo, mana ulama yang pandai, kita diskusi terbuka. Saya tidak bela siapapun juga, tapi kebenaran harus ditegakkan. Ini sangat berbahaya sekarang nih umat ini. Saya dengar ada mau demo lagi, dosa besar. Dan orang yang melakukannya insya Allah akan diazab oleh Allah di dunia ini dengan cara Allah. Coba bayangkan, misalnya orang tadi berkata tersebut itu karena ada realitas. Selama ini orang-orang non-muslim atau bahkan orang Islam sendiri yang ingin istirahat merasa terganggu oleh bisingnya pengeras suara yang tidak teratur, kan? Mereka sudah dibuatkan sekarang peraturannya, dibuatkan ketentuannya bahwa membunyikan pengeras suara itu pada jam sekian sampai sekian dan kerasnya sekian, sehingga kalau nanti ada seorang muslim yang melanggar ini, dia akan dikenai sanksi. Tetapi belum pernah ada peraturan yang mengatakan barang siapa memelihara anjing, kemudian anjingnya mengganggu orang Islam, dia kena hukum. Ada belum? Belum ada. Ini sebetulnya yang dituju. Suatu saat kalau statement itu kemudian berubah menjadi undang-undang, maka siapa saja memelihara anjing
lalu suaranya mengganggu orang Islam bisa lapor polisi dan dia bisa dipidanakan. Ini luar biasa sebetulnya. Tapi otakmu dibalik. Nih, masih banyak hadis-hadis. Masih banyak. Nah, dalam bahasa dalam bahasa balaghah ini namanya tashbih. Tashbih itu rukunnya 4. Musyabbah, musyabbah bih, adatu tashbih dan wajah syabah. Jadi yang diserupakan itu bukan antara azan dengan suara anjingnya, tapi pada ganggune kayak gue loh. Saya baru saja buka ini. Baru saja buka, karena pikiran saya sudah dari kemarin. Baru saya buka penjelasan dari Hujjatul Islam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. I'lam anna qawlahu tarawna rabbakum kama tarawna al-qamar. Ketahuilah bahwa ucapan Rasulullah, kamu akan melihat Tuhan kamu seperti kamu melihat bulan, lam yuqsad atau la yaqsid bihi illa tahqiq ru'yatil 'ayan. Bisa tahqiqo la yaqsid, bisa tahqiqo yuqsad. Tidak dimaksudkan tentang penglihatan matanya. La tashbih mar'i bil mar'i. Lam yuqsad bihi, tidak dituju dengan ucapan itu kecuali untuk memastikan bahwa orang bisa melihat Allah, bukan menyerupakan antara yang dilihat dengan yang dilihat lain. Bukan menyerupakan antara bulan dan Allah, bukan. Hanya untuk memastikan bahwa pasti melihatnya, jelas melihatnya. Seperti itu jelasnya melihat Allah seperti melihat bulan, bukan Allah seperti bulan. Jadi pada unsur melihatnya, bukan yang dilihatnya. Bal tahsilu dzalika tashbih ru'yah. Tasbih ru'yah bir ru'yah. Jadi yang sedang dibicarakan adalah keserupaan melihat ini dengan melihat ini, bukan yang dilihatnya. Hatta ka'annahu qala ru'yatukum Allah Ta'ala yaumil qiyamati ka ru'yatikum al-qamara lailatal badr. Sehingga seakan-akan Nabi mengatakan penglihatan kamu kepada Allah pada hari kiamat seperti penglihatan kamu terhadap bulan ini, bulan purnama. Ai kama annakum tashkuna lailatal badri fi ru'yatil qamari, sebagaimana kamu tidak ragu-ragu pada malam bulan purnama dalam kemampuan kamu melihat bulan, annahu huwal badr, bahwa itu adalah benar-benar purnama, bulan purnama. Begitu juga engkau melihat Tuhanmu pada hari kiamat, engkau yakin benar bahwa itu adalah Allah. Selesai kan? Jangan terbawa-bawa orang yang berhati busuk, yang memutar balik ucapan orang lain untuk kepentingan politik atau kebencian. Siapa saja setelah mendengar ini kemudian masih terbawa, maka dia terancam oleh hukuman Allah, telah menyakiti orang beriman. Dan sampaikan ini.